Kali ini kita akan bahas sedikit berbeda, bukan tentang kit, tapi yang kita bahas adalah salah satu bagian penting dari sebuah kit itu, yaitu motornya. Atau kalau orang bilang namanya dinamo. Di sini sudah tersedia beberapa dinamo, walaupun tidak lengkap. Kita bahas dikit-dikit ya, dan pembahasan ini segala sesuatunya saya dapatkan dari internet, jadi bukan informasinya banyak yang beredar di internet dan saya rangkum, saya coba persingkat dan permudah. Jadi mungkin kalau ada yang salah atau ada yang keliru, boleh teman-teman yang lebih paham bantu dijelaskan yang benar seperti apa, yang tepat seperti apa. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis ya. Ini ada Chun series. Ya, aku ambil aja. Ada series Chun, ada series Das. Dan di sini ada Mabuchi, sebelahnya ada SMC motor. Dua motor atau dua dinamo yang sudah tidak asing karena ini adalah bawaan dari Mini 4WD Tamiya. Di sini ada Rev, Atomic, Tortune, Light Dash, Sprint Dash, Power Dash. Yang nggak ada adalah Hyper Dash. Kalau Ultra Dash dan Plasma Dash itu susah, jadi nggak usah kita bahas di sini ya. Mungkin teman-teman yang lain yang lebih paham silahkan dibahas. Nah, di video saya yang kemarin-kemarin banyak kita coba tes run menggunakan Chun series, mulai dari Atomic, Tortune atau Revchun. Nah, di tahun ini saya coba upgrade dengan menggunakan Dash series. Tapi Dash series ini kalau kita pakai di track yang saya punya, yang biasa saya main, itu nggak akan bisa karena terlalu kenceng. Tapi kalau kita main di track di luar yang lebih panjang dan 3 jalur, Dash series ini yang beberapa tipe ya, tipe-tipe yang masih kecepatannya belum maksimal atau belum di break in, itu ya 11-12 lah dengan series Chun yang sudah di break in. Nah, nanti kita bahas. Yang pertama mungkin bisa kita bahas adalah Tortune. Oke, Tortune ini adalah motor yang dibuat oleh SMC Tortune 2 ya, karena dulu ada Tortune yang pertama nggak pakai angka 2 tentunya, dan itu ternyata dibuat oleh Mabuchi, tapi sekarang sudah berpindah tangan atau berpindah produsen dan diproduksi oleh SMC motor. Nah, Tortune ini sendiri motor yang mempunyai kelebihan di bagian torsi. Jadi torsinya dia cukup besar. Untuk di seri Chun ya, antara 3 Chun series ini, Tortune memiliki torsi yang cukup besar. Dan biasa dipakai untuk tipe-tipe track teknikal atau yang banyak tikungan, lalu banyak tanjakan. Biasanya lebih enak ketika kita pakai Tortune. Lalu berikutnya ada yang namanya Revchun. Nah, Revchun ini adalah lawannya dari Tortune. Kalau Tortune dia di torsi yang besar, sementara di Revchun ini dia speednya atau kecepatannya yang unggul, yang diperbesar dibandingkan dengan torsinya. Jadi kalau kalian mau main di track yang banyak lintasan lurus, ketika kalian menggunakan Revchun ini, dia akan sedikit lebih unggul dibandingkan dengan Tortune. Nah, yang satu torsi, yang satu speed, yang di tengah-tengahnya ada yang namanya Atomic Chun. Atomic Chun ini ada di antara keduanya, jadi torsi dan speednya dia di tengah-tengah. Torsi nggak cukup besar, speed juga nggak cukup besar.
tapi yang jelas dia ada di atas dari kedua motor bawaan ini, seperti itu. Dan ketiga series tune ini juga dulunya di awal-awal produksi dibuat oleh Mabuchi, tapi sekarang yang sudah pakai angka 2 ini dibuat oleh SMC Motor. Itu untuk tune series. Nanti kita kasih lihat bagannya ya. Sekarang kita pindah ke mulai masuk ke dash series. Light dash, kita mulai dari light dash. Light dash ini adalah motor yang posisinya atau secara bagan dia ada di atas dari tune series. Tetapi bukan berarti dia jauh lebih kenceng ya. Jadi selisihnya tidak terlalu banyak. Tapi light dash ini yang jelas sudah berada di atas dari tune series. Nah, light dash ini sendiri merupakan motor yang posisinya berimbang. Jadi dari torsi dia seimbang, di tengah-tengah cukup, terus dari speed dia juga terbilang cukup. Jadi kurang lebih mirip dengan Atomic, tapi dia versi lebih kencengnya. Itu untuk light dash. Di atasnya light dash kita seharusnya ada yang namanya hyper dash, tapi karena tidak punya contohnya atau motornya, karena di tempat saya cukup susah nyari hyper dash, banyak peminatnya. Kita bahas sedikit dulu ya tentang hyper dash. Hyper dash ini kalau secara posisi dia berada di atas light dash. Secara torsi posisinya dia seimbang. Secara kecepatan atau speed dia juga cukup berimbang. Jadi mirip-mirip dengan light dash tadi, tapi posisinya hyper dash berada di atas atau lebih kenceng speednya dan lebih besar torsinya dibanding light dash. Oke, lanjut, kita ada yang namanya sprint dash. Sprint dash ini adalah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Sprint dash, motor ini dibuat dengan speed yang cukup besar sesuai dengan namanya, sprint dash. Jadi dia unggul, keunggulannya ada di speed. Speednya besar dan posisinya sprint dash ini berada di atas hyper dash dan light dash karena punya speed yang kenceng itu tadi, tapi torsinya tidak terlalu besar. Dan motor ini cocok kita pakai untuk trek yang banyak jalan lurusnya. Itu adalah sprint dash. Dan yang terakhir yang saya punya di sini adalah power dash. Power dash ini memiliki speed yang cukup besar, tetapi dia torsinya lebih besar dibandingkan dengan sprint dash. Jadi power dash dan sprint dash hampir setara posisinya, tetapi kalau sprint dash unggul di kecepatan dan power dash memiliki keunggulan di torsi. Jadi seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang lebih tahu tentang motor-motor ini, boleh silahkan komentar di bawah. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, boleh dikoreksi. Mari kita berdiskusi bareng-bareng. Dan sebagai catatan, setiap motor ini juga memiliki, selain karakternya yang berbeda-beda, setiap motor juga memiliki keunggulannya atau kecocokannya, tingkat kecocokannya dengan gear set dan velg atau ban yang berbeda-beda. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik dengan salah satu motor di sini atau dinamo di sini bisa memperdalam lagi, cari tahu lagi tentang kecocokan yang saya bilang tadi ya.
pakai sprint dash berarti lebih enak pakai gear set di berapa, lalu pakai velg atau bannya yang ukuran berapa, itu juga bisa mendukung atau memaksimalkan dari motor ini sendiri. Oke, mungkin itu dulu untuk pembahasan motor dinamo dari Tamiya. Kalau ada yang salah, sekali lagi saya mohon maaf dan silahkan dibantu diperbaiki, kritik dan saran kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih.